Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini Bapak Ibu kita membahas bab yang sangat pendek tapi pelaksanaannya sulit ini. Bab al-infaq mimma yuhib wa minal jayyid. Infak dari apa, dari sebagian apa yang kita cintai dan yang baik. Kita agak sulit menerapkannya. Ini ayatnya cuma 2, hadisnya cuma 1 ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ayat yang pertama berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, lan artinya tidak akan pernah. Tanalul birra, kalian mendapatkan, mencapai al-birra. Birra itu kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Ada juga yang mengatakan surga. Ada juga ahli tafsir yang menyebutkannya itu takwa. Jadi kita itu tidak akan pernah sampai derajat takwa, tidak akan pernah masuk surga, tidak akan mendapat kebaikan yang sempurna kecuali jika sampai kita mampu menginfakkan dari apa-apa yang kita cintai. Ini berat sekali. Yang kita cintai apa? Misalnya mobil, pakai mobil nggak berani kan? Iya, nggak berani. Saya termasuk nggak berani. Mungkin Pioneer berani mungkin. Mobilnya diinfakkan berani nggak? Nah, itu sulit sekali ya. Iya, ini sulit sekali ya. Dan harta itu memang semakin gede makin berat. Nah, itu harta. Jadi kalau punya uang makin gede makin berat. Kalau ada uang warna hijau, merah, biru, kuning, abu-abu, yang paling mudah ya abu-abu kan. Udah abu-abu lecek kan. Kita itu biasanya begitu ya. Mungkin saya yang gitu ya, minimal ngaku lah ya. Minimal ngaku itu berat gitu ya. Daripada berat nggak ngaku juga kan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang
kalian infakkan itu Allah tahu. Ayat lain bilang wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan itu untuk kalian. Kalau yakin memang itu jelas. Kalau yakin itu nggak balik lagi, pasti balik. Pasti balik. Coba aja nanti uji coba. Apalagi kalau ngirimnya ke orang tua. Misalnya Bapak Ibu ngirim 1 juta, itu nggak nyampe sebulan itu balik lagi, lebih besar. Dan dari arah yang tidak diduga, biasanya gitu. Coba aja buktikan ya. Ada ayat lain bilang, "Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum la tudlamun." Kalian akan dibalas dan tidak ada sedikit pun yang terkurang, bahkan bisa berlipat-lipat. Itu di dunia ya, di dunia. Bahkan itu berlaku bukan hanya untuk muslim. Maka jangan aneh kalau di YouTube atau di mana suka ada kan giveaway yang tidak muslim, tapi kok rezekinya makin banyak. Iya, tidak hanya muslim sebetulnya. Untuk dunia ya, dunia itu tidak hanya orang yang beriman, dia akan kembali. Kalau di akhirat ya hanya yang beriman. Kalau di dunia yang beriman, non beriman senasib. Beriman tapi tidak berinfak berarti ya sama aja dengan yang tidak beriman, tidak berinfak. Kira-kira demikian ya. Cuma masalahnya infak ini kan kemarin dijelaskan, infak ini terkait dengan harta. Kita tidak bisa infak dengan senyuman gitu ya. Kalau sedekah dengan senyuman bisa kan, tapi kalau infak hanya dengan harta, dengan sesuatu ya, ada bendanya, harta benda ya. Ini kalau dibaca tafsirnya bisa 2 hari 2 malam. Kita lanjut ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabithata minhu tunfiqun. Ini kalau dibaca ayat selanjutnya, ayat kelanjutannya ya. Wa ma tunfiqu kalau dibaca kelanjutannya gimana ayatnya ini? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi innallaha ghaniyyun hamid. Tidak bisa dijangkau. Bisa. Ini kelemahan teknologi. Hilang. Siapa ini? Oh, bukan di sini, di sini. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak. Hai, ya, itu ya.
Yang tidak beriman nggak usah ini hanya yang beriman aja ya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah, infakkanlah dari apa yang baik-baik yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna minal ard lakum minal ard, dan apa yang kami turunkan untuk kalian dari bumi. Wala tayammamul khabis, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk minhu darinya ya. Tunfiku, lalu kalian infakkan. Jadi kalau berinfak disuruh ngasih yang paling bagus. Ini kan zaman dulu kan, misalnya apa dulu itu korma zaman Nabi, korma ya. Kan ada korma yang premium, ada di bawahnya apa itu? Ada korma murah ya. Nah kalau mau ngasih katanya bagus-bagusnya. Kalau saya samping rumah itu jambu. Kalau ngasih jambu yang bagus-bagus. Itu kalau jambu bisa ya, karena saya juga jarang ambil. Tapi zaman dulu gitu ya ngasihnya ya. Misalnya jambu atau korma. Kasih yang bagus-bagus. Kalau di zaman sekarang berarti kasih yang layak dijual di mall. Betul itu ya? Kan yang dijual kaki lima beda sama yang di mall Superindo. Misalnya salak, sering lihat salak ya, atau apa itu mangga. Nah, kalau mau ngasih katanya yang paling bagus-bagusnya itu ya. Nah ini kita udah bisa belum nih? Kadang-kadang susah ya, susah. Baik, kemudian ini hadisnya. Nah, ini apa sih tafsir dulu deh. Tafsirnya itu apa sih, maknanya adalah al-khitab muwajjahun lil mu'minin. Sebetulnya ini pesan ini diarahkan untuk yang beriman aja. Makanya tadi yang tidak beriman tidak Yang enggak beriman kalau mau melakukan ini ya dapat pahala dunia. Pahala dunia berarti ya bisa kemakmuran, bisa sehat ya. Tapi di akhirat bagi keyakinan kita ya tidak. Jangan protes. Masa ngasih gede nggak dapat? Ya jangan protes. Iya kan? Kalau ilustrasinya Zainuddin MZ kan, orang yang nggak daftar pengen ujian gitu kan? Ya nggak bisa. Orang bukan mahasiswa UIN, tapi walaupun pintar, ingin dapat nilai, gimana dapatnya? Orang nggak ada di AIS namanya. Itu ya, sama aja. Orang nggak terdaftar lah kok pengen dapat, ya nggak bisa. Ya'muruhum bil infaq mimma yuktasabu min malin thayyib. Mereka diperintahkan untuk berinfak, orang beriman ini, dari harta yang baik. Baik itu apa? Pertama halal. Gak boleh infak dari korupsi. Itu disangkanya bagus kan? Korupsi. Infak dari korupsi gak boleh. Karimun, harta yang mulia. Makbulun, harta yang diterima. Jadi harta yang ada nilainya. Jangan harta yang nggak ada nilainya. Misalnya ngasih infak uang zaman tahun 70 5 perak, nggak laku lagi. Harus yang makbul. Gitu ya. Wa min khairatil ard, dan dari hasil bumi kazuru wa tamar, seperti hasil perkebunan dan buah-buahan.
Yang kedua, tahrimut tasadduq birradi. Diharamkan bersedekah dengan yang jelek-jelek. Aila tunfiqu ma la taqbalunahu li anfusikum illa idza taghadha ankum. Janganlah kalian menginfakkan apa yang kalian aja nggak mau. Cuma gimana tuh kalau kita suka ada infak barang bekas itu? Gimana tuh? Nah, nanti yang jelaskan Ustaz Endar. Suka ada infaknya barang bekas itu ya. Ya, kalau penjelasan nggak ekstrimnya ya boleh-boleh aja, cuma nggak dapat pahala yang terbaik gitu ya. Kata Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan at-thayyibat? Kebaikan-kebaikan itu mencakup az-zahab, emas, wal fiddah, perak, wazuru, wathimar, allati anbataha Allahu lil ardh. Cuma kalau emas sekarang makin mimpi ya, sedekah emas ya. Karena segramnya udah 2,7. Itu harga resmi. Harga gorengannya bisa 3 juta lebih. Wal khabith huwa al-mal ar-radi alladhi la yurda akhduhu bi nafsihi. Fa idza anfaqa al-insan la yaqbal minallahi illa at-tayyib. Harta yang buruk itu harta yang dianya aja enggak mau. Yudzakkar an bi anna Allah ghani an sadaqatina wa lidzalika la yaqbal illa ma huwa thayyib. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah itu tidak butuh sedekah kita. Jadi kalau kita sedekah bukan Allah butuh. Orang Allah yang punya semuanya, Allah nggak butuh, gitu ya. Maka Allah bilang innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya. Makanya dari apapun Allah itu tetap maha kaya. Gitu ya. Ini hadisnya an Anas radhiyallahu anhu qala kana Abu Thalhah radhiyallahu an aktsarul ansar fil Madinah malan min nakhlin. Abu Thalhah ini adalah Ansor. Ansor itu apa? Ansor itu kaum lawannya Muhajirin. Kalau Muhajirin itu orang yang dari Mekah ke Madinah. Ya, Ansor itu yang nerima pendatang dari Mekah bersama Nabi kan? Min nahlin, dia adalah orang paling kaya, orang paling banyak kebunnya. Dulu itu ukuran kaya kan kebun. Kalau sekarang ukuran kaya apa? Apanya itu? Portofolio, sahamnya mungkin ya. Atau apa itu yang Timothy itu? Bitcoin, walaupun dilaporin ya. Wa kana habu amwalihi ilaihi Bayruha, dan dia punya harta yang paling dia sukai Bayruha namanya. Kebun namanya Bayruha. Mungkin kebun Lumong kalau di sini ya. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan kebetulan kebunnya itu depan masjid. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha, Rasul masuk ke kebun itu, wa yashrabu mimma in fiha thayyib, dan minum dari air yang ada di kebun itu. Qala Anas, kemudian Anas berkata, falamma nazalat hadhil ayat, tatkala ayat ini turun, ayat yang mana? Ini ayat yang ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika ayat ini turun, qala Abu Thalhah bilang kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul, Allah bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sempurna sehingga kamu menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba mali, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai, ilayya
Bairuha ya. Biyaruha namanya biyaruha. Wa innaha shadaqah lillah, kata Thalha, ini saya sedekahkan karena Allah taala. Arju birraha wa zuhraha, saya mengharapkan kebaikannya dan keabadiannya indallah, di sisi Allah taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu araka, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bilang gini, buh. Kalau di sini, kalau sekarang itu apa? Buh itu apa? Wow, kira-kira gitu ya. Wow, itu dzalika malun rabbi. Itu harta yang sangat menguntungkan. Kira-kira ini hasilnya aja berapa gitu ya. Kira-kira waduh ini mahal nih. Dzalika malun rabbi, itu harta yang rabbi, yang menguntungkan. Faqad sami'tu ma qulta wa inni ara, saya telah mendengar apa yang kamu katakan, wa inni ara, tapi saya berpendapat an taj'alaha fil aqrabin, sebaiknya disedekahkan kepada orang-orang terdekat. Faqala Abu Thalha, maka kemudian Abu Thalha bilang, af'alu ya Rasulullah, saya akan melakukan itu kalau begitu wahai Rasulullah. Faqassamaha Abu Thalha, kemudian Abu Thalha membagi tadi kebunnya itu fi aqoribihi, kepada kerabat-kerabatnya, wa bani amihi, dan kepada anak pamannya, berarti apa? Saudara sepupunya, muttafaq alaih. Itu ya. Ini sahabat keren nih, namanya Abu Thalha. Mungkin kalau di sini Pak Ustadz ini ya, Ustadz Hadi. Setelah datang ayat ini, waduh ini saya punya uang nih, kasih gitu ya. Apa makna daripada hadis ini, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia? Yang pertama adalah fadlul infaq min ahsani amwalil abadi wa habbiha ila nafsihi. Infak yang paling utama adalah yang paling bagus dan yang paling disukai. Ada penjelasan, bisa saja bagus tetapi tidak disukai, bisa saja disukai tapi tidak bagus. Jadi yang bagus itu bagus, paling bagus, paling disukai gitu ya. Yang kedua, sur'atu istijabati sahabat li amrillah. Ini sahabat ini memang terkenal cepat dalam melakukan perintah Allah. Kalau kita agak lambat ya. Wa hirsihim ala bulughil maqamati allati yuhibbuha Allah wa rasuluh. Cuma memang wajar karena sahabat itu kan ketemu Nabi langsung ya. Ketemu langsung Nabi, dan Nabi itu kan magnetnya luar biasa ya. Kira-kira tidak bisa dibayangkan lah. Mungkin kita juga kalau hidupnya dulu begitu. Gitu ya. Kita ini kecipratan kecil-kecil nih. Kita ini terus terang iman kita ini lemah-lemah ya. Sekarang itu sulitnya diteladan, sangat sulit. Saya bilang sulit sekali ya. Itu sangat sulit. Bukan sulit lagi, sangat sulit. Yang ketiga, tafwidu ahli ilmi wal fadl bi tawzi wa sarfi sadaqat fi jujuhil khair. Orang-orang mulia itu katanya sedekahnya itu selalu dia lakukan untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian al-hadd ala fa'lil khair bisana. Jadi kita dianjurkan untuk memuji orang yang melakukan kebaikan itu ya. Boleh memuji orang, berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Kemudian aulan nasi bil ihsan ilaihim dzul arham, zawul arham wa ulul qurb. Orang yang paling bagus kita baik-baiki adalah saudara. Betul, saudara dulu ya. Saudara tuh, zawul arham wa ulul qurb. Baru yang lain, baru tetangga dan lain-lain. Tetangga, baru yang jauh ya.
Kemudian jawazu, nah ini cukup saya kira. Jawadu jawaz dukhul as-satir lil istidlal bidhilya wasyurbi min marha bi usni idza kana ashabuha yasuruna bidzalik. Kita boleh masuk ke sebuah kebun yang apalagi kebun itu sudah dibolehkan oleh pemiliknya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat sulit dilaksanakan. Tetapi ya mudah-mudahan kita bisa mengusahakan. Mungkin agak sulit kita mencapai itu, kecuali orang-orang keren ya. Iya, misalnya kita cita apa? Aduh, susah sekali. Susah sekali. Ya mudah-mudahan gitu ya, kita makin ke depan makin bagus ya. Kalau udah financial freedom nanti makin target kita adalah memperbanyak infak, terutama yang saudara-saudara dulu. Hanya kalau zakat misalnya zakat mal, itu kan saudara dekat boleh, sepupu itu masuk boleh zakat. Bahkan suami, kalau ibu kaya boleh zakat ke suami. Kalau suami nggak boleh zakat ke istri. Karena suami itu wajib infak. Ada infak, jadi ada zakat, ada infak wajib, ada infak sunnah. Gitu ya. Betul. Nah, itu semua itu bagusnya kasih yang paling disukai. Yang kedua kasih yang paling bagus. Saya kira itu sudah 27 menit Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya semoga Pak Ustaz Hadi mudah-mudahan ada pertanyaan sehingga bisa mengembangkan kajian kali ini. Baik, terima kasih pada guru kita Pak Ustaz yang mengembangkan istilahnya tentang ngomongin tentang harta. Jadi memang singkat ya Pak Ustaz, tapi implementasinya luar biasa, penuh tantangan. Mungkin ada dari jamaah yang ingin ditanyakan atau diskusikan, silakan Ustaz ada apa aja. Nah, apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau tanya Ustaz, ada redaksi Al-Quran itu di ayat 18 apa itu bahwa mayat itu ketika masuk dalam kubur maka ada penyesalan yang tak terhingga. Maka dia berkata pertama minta untuk dikembalikan ke dunia. Kalau salah dan dia minta untuk bersedekah gitu. Kalau masalah itu, kenapa dia minta untuk masuk di dunia itu untuk beribadah? Itu aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin ada yang lain lagi, biar kalian dijawab sama Pak Ustaz. Pak Ahmed kayaknya ingin menginfokan rakyat terbaik. Saya terima, saya kerabat Ahmed. Yang pertama, sekali lagi selamat dulu Prof sudah mendapatkan gelar guru besar. Masalah kebanggaan bagi kami bagi jamaah Al-Hakim mempunyai guru seorang guru besar profesor dalam kebanggaan dan lebih khusus untuk saya sendiri bisa kenal seorang profesor. Saya nggak nyangka, nggak pernah membayangin bisa punya tetangga profesor ini. Yang pertama sekali lagi selamat, mudah-mudahan berkat semuanya membawa kebaikan kami semua jamaah. Yang kedua, kalau Nabi itu kan sampai
kadang kalau diminta para sahabat sampai kalau beliau tidak punya sampai diminta untuk meminjam atas nama beliau. Nah itu bagaimana dengan implementasinya, kita amalkannya kalau kita itu seperti apa? Apakah kadang-kadang kalau pinjaman itu jadi langganan, kalau bisa kita minjem ke seseorang terus kemudian bulan depannya kita butuh lagi, kita pinjam ke situ, jadi kayak langganan aja pinjam. Nah itu sebenarnya sampai seperti apa sih kalau untuk kita yang iman yang masih bukan kita, imannya masih sangat-sangat jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah itu mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin bisa dijawab ya sambil Iya. Laula akhartani ila Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, terima kasih Pak Ustadz Endar. Yang pertama adalah redaksi mayit tadi meminta ya. Mayit meminta meminta untuk dibalikin ke dunia, kemudian dia akan bersedekah. Berinfak ya, bukan sedekah ya. Kalau sedekah bisa pakai senyum ya. Kalau infak, ya itu ada ayatnya ya. Jadi fayaqula laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya mau searching dulu ya sebentar, biar kita dari ini sumbernya langsung ya. Tafsir. Jadi ceramah itu jangan ini, seringkali ceramah itu kan fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib. Itu ya. Nah, mudah-mudahan. Kok pantesan HP saya offline. Dari tadi pantesan nggak nyaut-nyaut ini. Nah, saya aja. Salin. Nah ini udah ada jawabannya. Fa yaqula laula akhartani idza. Nah ini. Hadhil ayatu sawir halal insan inda huduril maut hina yara haqiqata ma farata fihi min ta'at fayandamu nadaman syarif fa yaqula ya rabbi halla akhartani muddatan qasran min zaman atasaddaqa min mali wa akunu minas sholihin. Lakin hadza talab ya'ti ba'da fawatil awan. Ya, jadi orang yang meninggal itu katanya sangat sedih nanti Bapak Ibu ya. Dia ingin kembali ke dunia. Dia sebetulnya dua Pak, bukan hanya sedekah ya. Cuma orang ceramah suka nyebutnya satu aja. Apalagi yang senangnya ini yang berbasis infak ya. Jadi bukan hanya sedekah sebetulnya Bapak Ibu ya. Satu, fa'as-sadaqah, satu saya akan sedekah. Yang kedua, wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Dua sebetulnya.
saya akan sedekah nih mobil tuh. Benar-benar ya, itu deposito saya bagikan gitu ya. Yang kedua, wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Saya akan baik ke tetangga, saya akan baik ke orang tua, saya akan suka menolong. Oh, banyak, soleh itu banyak. Jadi dua sebetulnya, bukan hanya sedekah ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan ngingetin kita nih pertanyaan Pak Ustadz Pak Haji ya. Keren sekali Pak Haji ya. Ini Pak Haji termasuk istiqomah dalam bertanya Pak Haji ya. Sering bertanya di sini, ada catatannya di saya. Bulan lalu Pak Haji juga sama Pak Ustadz Endar. Harusnya bulan ini Pak Yoga nih. Baik, saya dari tadi searching pantesan nggak nyaut, nggak dinyalain ininya datanya ya. Yang kedua ini tadi kedengaran raket terbaik. Nah ini saya jadi ingat, apakah harus sedekah dengan raket terbaik? Nah, kalau raket terbaik itu dicintai oleh yang ngasihnya, Pak Ahmed tadi ya. Tapi yang dikasihnya belum tentu mencintai itu, masalahnya itu. Kecuali yang dikasihnya temen seneng itu. Kalau temennya sukanya padel mungkin nggak butuh. Nah, mungkin nggak butuh. Tapi kalau kayak uang itu semua suka ya. Uang, emas itu semua suka ya. Baik, Ustadz Endar selanjutnya ini selamat, terima kasih Ustadz Endar. Aduh, ini saya juga nggak nyangka ya. Jadi saya hanya Pak Ustadz Warhan mancing aja sebetulnya. Ceritanya mancing, ternyata nyangkut. Jadi saya agak aneh sekarang dipanggilnya prof terus di mana-mana. Kan prof itu bayangannya tua gitu ya. Ya adalah alhamdulillah, disyukuri aja, mudah-mudahan bisa belajar terus ya. Kan orang itu harus belajar terus ya. Bukan berarti kalau udah selesai itu berhenti belajar, karena ilmu itu luar biasa berkembang. Apalagi sekarang zaman AI. Ini saya mau ceramah ini baca dari semalam tuh. Baca semua dari malam Bapak Ibu ya. Jadi memang belajar terbaik itu ngajar. Kalau kita ngajar itu nggak belajar. Tuh. Ini gimana sampai meminjam atas nama beliau? Ya Nabi itu luar biasa ya. Cuma memang harus dibaca utuh juga. Boleh minjam, tapi Nabi itu kalau ngutang nggak lama kan? Kalau kita ngutangnya 20 tahun gitu. Kadang-kadang kita itu menafsirkan hanya boleh ngutangnya itu, tapi nggak melihat Nabi kalaupun berhutang itu tidak lama. Kita mencontohnya boleh ngutangnya doang tuh. Rumah 20 tahun ada. Adik saya itu adik sepupu itu 25 tahun. Itu lunasnya udah kakek-kakek baru lunas. Ya, saya juga masih nyesel nih, masih punya utang nih. Ke depan mudah-mudahan tidak punya utang. Kalaupun utang 3 hari. Kita utangnya lama sekali, paling rendah sebulan ya. Kita ngutang di Tring paling rendah sebulan kan? Tahu Tring nggak? Yang Pegadian itu Tring kan? Paling nggak ada yang 3 hari, artinya sebulan. Gitu ya. Jadi memang Rasulullah itu boleh sampai ngutang boleh, tapi sesuatu yang kira-kira akan bisa dibayar ngutang itu ya. Boleh-boleh saja ya. Tapi memang kalau mengikuti Nabi Ustadz Endar, waduh ini terlalu keren ya. Tapi jangan juga dipahami Nabi itu miskin ya. Kan menurut ahli ekonomi, saya apal jumlah uang Nabi.
1217 kilogram emas. Nabi itu 1217 kilogram emas. Sekarang 1 gram 2,7. Itu harga resmi. Harga resmi kalau mau nyari nggak ada barangnya. Kalau mau beli barangnya ada tapi harganya gorengan 3 juta, 3 juta setengah, 3 juta. Kalau 3 juta aja ya, 3 juta kali 1217 kilogram. Segramnya, berarti sekilonya aja. Ya, ini Pak Amit apa tuh? 3M ya, 3M ya gampangnya ya. 3M berarti kalau 1217 kilogram itu ya sekitar 4 triliun. 4 triliun ya. Kita itu menganggapnya Nabi itu miskin, nggak bisa. Makanya dakwahnya berkembang ya karena tidak miskin, kaya. Kalau sederhana iya. Kesederhanaan Rasul itu ukurannya orang paling miskin di Madinah, gitu ya, betul itu. Tapi kalau kekayaannya jangan ditanya. Tapi tidak numpuk gitu. Nah, itu yang susahnya itu. Di Indonesia ada juga yang hartanya segitu, cuma mencontoh jumlahnya doang hartanya, cuma infaknya jauh sekali. Iya, jauh sekali. Tapi infaknya Nabi itu berapa? 1200 itu apa kalau angka-angka itu apa? 1251 kilogram emas. Jadi berarti amalnya lebih banyak daripada uangnya. Dan udah begitu sisa uangnya pun di akhirnya diinfakkan semua gitu ya. Jadi habis ya. Nah, itu Rasulullah SAW. Maka kalau mau mencontoh ya memang tidak ada lagi selain Rasulullah SAW. Kalau selain Rasulullah mungkin di bidang A oke, bidang B enggak. Gitu. Kiai atau ustadz atau ulama atau ilmuwan ya. Mungkin kita contoh di bidang A tapi di bidang lain enggak. Gitu ya. Kayak ibu-ibu kan misalnya suka pada ustadz, giliran ustadznya poligami langsung jadi haternya kan. Cintailah satu bidang aja, memang nggak sempurna. Karena yang sempurna itu hanya rokok. Hanya rokok ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa kaya tapi bisa berinfak. Saya cita-citanya pengen begitu Ustaz Enter. Saya ingin membahagiakan keluarga, orang tua ya. Ini tahadus bidima nih. Saya itu yang pertama saya daftarkan haji orang tua. Tahun 2017. Waktu pindah ke sini saya jual rumah yang di sana itu. Nah, ini jangan cerita ya ke yang lain. Yang saya daftarkan haji itu pertama orang tua. Orang tua dulu. Karena menurut saya masih muda nih, gitu. Gitu. Yang diinfaki yang paling dekat dulu lah. Jangan orang lain diinfaki, yang dekat enggak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja Ustaz Hadi ya. Terima kasih karena sudah siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas kita teman-teman PDI yang telah memaparkan kajian tentang menginfakkan harta yang dicintai dan yang baik. Alhamdulillah telah melakukan